Stepan, Stepan. Ya, Pak. Oh, hadir. Baju pramukanya mana? Frekuensi pelayangan. Pelayangan itu adalah bukan layang-layang. Pelayangan itu adalah ketika kalian mendengar dua buah sumber bunyi yang frekuensinya tidak jauh berbeda. Berarti kalau ada dua buah sumber bunyi, maka akan ada berapa frekuensi pendengar? Dua, Pak. Dua. Nah, frekuensi pelayangan disebut F pelayangan sebenarnya selisih dari frekuensi pendengar yang pertama dikurang selisih pendengar frekuensi kedua. Kita kasih tanda mutlak karena kita nggak tahu yang besar mana, yang kecil mana. Seperti ini. Seorang polisi mengendarai sepeda motor ke barat dengan kecepatan 2 meter per second sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1020 Hz. Mobil ambulans yang sedang berhenti di depan polisi membunyikan sirine dengan frekuensi yang sama. Apabila cepat rambat bunyi 300 meter per second, maka frekuensi pelayangan yang terdengar polisi adalah... Oke, di sini kita harus bisa perhatikan. Ternyata polisi sama si ambulans sama-sama membunyikan sirine. Berarti dua-duanya juga sebagai sumber, dua-duanya juga bisa sebagai pendengar. Polisi mengenai motor sambil membunyikan, lihat polisi. Oke, berarti di sini kita punya sumber pertama itu adalah polisi. Dengan frekuensi sumbernya adalah 1020 Hz. Di mana kecepatan sumbernya, ini yang pertama ya, adalah 1020. Kok 1020? 2 meter per second. Nah, sumber kedua, ada sumber kedua, yaitu mobil ambulan. Di mana ambulan yang sedang berhenti di depan membunyikan sirine. Lihat, ambulannya membunyikan sirine dengan frekuensi yang sama. Jadi ini frekuensi sumber yang kedua, kita bilang gini aja. Ini yang sama, yaitu 1020 Hz. Tapi sumber kedua si ambulan dalam keadaan diam, berhenti, berarti 0. Nah, cepat rambat bunyi itu dia bilang V-nya 340 meter per second. Yang kita lihat adalah maka frekuensi pelayangan yang terdengar oleh polisi. Ternyata pendengarnya siapa di sini? Pendengarnya adalah polisi. Polisi sedang bergerak dengan kecepatan berapa? Dia bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, kan sama ini, polisinya sama ya. Oke, nah nanti polisi akan mendengar dua buah pendengar. Karena dari sumber satu itu berapa, karena dari sumber kedua itu berapa. Nanti kita selisihkan. Oke, berarti kita cari, ingat rumusnya, VP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali Fs. Seperti ini. Kita cari dulu frekuensi pendengar 1. Berarti 340. Pendengarnya siapa? Polisi. Sumbernya siapa? Motor polisi. Berarti ini pendengar terhadap sumber sama-sama kagak bergerak. Ini sumber pertama. Di mana frekuensi sumber pertamanya adalah 1020. Seperti ini. Berarti tinggal, ini kan coret ya. Berarti frekuensi pendengar oleh sumber 1 1020 Hz. Nah, sekarang kita cari
frekuensi pendengar karena sumber kedua. Bunyinya 340, pendengarnya sekarang terhadap sumber kedua. Pendengarnya kan bergerak ya. Polisinya mendekati ambulan. Nih. Menuju ambulan. Berarti kalau begitu ini plus berapa pendengarnya? 2. Dibagi 340 ditambah sumbernya ngapain? Ternyata sumbernya dalam keadaan mobil ambulannya sedang berhenti. Berarti kecepatan sumbernya 0. Dikali 1020. Oke. Ini kalau Bapak coret boleh. 102 bisa nggak bagi 34? Berapa? Bagi 3, Pak. 3. Coret 1 tinggal 3. Berarti kita punya 342 dikali 3 jadinya berapa nih? 6. 1026. Oke, 1026 Hz. Ini frekuensi pendengar 2. Yang dia tanya adalah berapa frekuensi pelayangan. Berarti frekuensi pelayangan sama dengan tinggal FP1 kurang FP2. Atau kalau kalian sudah tahu, yang besar kurang yang kecil. Gini kan? Sama dengan 1026 dikurang 1020. Berapa nih jadinya? 6 Hz. Berarti pelayangannya adalah 6 Hz. Seperti ini. Ini yang namanya efek Doppler dalam hal pelayangan. Stepan, dibaca Stepan. Stepan. Sumber bunyi bergerak dengan laju 20 meter per second sambil memancarkan bunyi 400 Hz menuju pendengar. Cepat lambat bunyi di udara saat itu 340 meter per second. Pendengar dalam keadaan diam dan angin bertiup dengan kecepatan 60 meter per second dari sumber menuju pendengar. Frekuensi bunyi yang didengar pendengar adalah. Oke, di sini kita punya adalah suatu sumber bunyi bergerak dengan kelajuan V sumbernya kelajuannya 20 meter per sekon sambil memancarkan bunyi dengan frekuensi, berarti itu frekuensi sumbernya 400 Hz menuju pendengar, berarti ini mendekati. Seperti ini. Di mana cepat lambat bunyinya saat itu adalah 340 meter per sekon. Pendengar dalam keadaan diam, berarti VP-nya sama dengan 0. Ada angin, V angin bergerak dengan kecepatan 60 meter per sekon. Dari sumber menuju pendengar. Nah, berarti anginnya ini bergerak mendekati si pendengar. Berapa frekuensi pendengarnya? Prinsipnya sama. Frekuensi pendengar adalah FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali Fs. Rumusnya tetap sama ini. Cuman yang kalian perhatikan kalau ada angin, kalau ada angin, misalkan ada angin bergerak dengan kecepatan VA. Dia searah sumber. Misalkan sumber bergerak ke kanan, angin bergerak ke kanan. Oke, kalau dia searah sumber, maka V bunyi yang baru adalah V bunyinya ditambah V angin. Tapi kalau dia berlawanan dengan sumber bunyi, misalkan sumber bunyi ke kanan, angin ke kiri, maka kecepatan bunyinya menjadi dikurang dengan kecepatan angin. Pertanyaan Bapak, kasus kita ini anginnya geraknya kemana? Searah sumber atau berlawanan sumber? Sumber bergerak mendekati pendengar. Angin juga bergerak mendekati pendengar. Berarti searah nggak tuh? Searah nggak angin dengan sumber? Kesa.
Angin sama sumber bunyi bergerak searah atau berlawanan? Searah, Pak. Searah. Berarti kalau gitu frekuensi pendengar adalah ini jadinya V tambah V angin. Pendengarnya diam ditambah 0 per V ditambah V angin. Sumbernya bergerak mendekati, berarti dia bernilai min untuk kecepatan sumber. Dikali frekuensi sumber. Tinggal kita masukin. 340, anginnya 340 kan? Bunyinya 340 kan? Ditambah 60. Tambah 60 ditambah 0 dibagi 340 ditambah 60 dikurang sumbernya berapa? 20 dikurang 20 dikali frekuensi sumber 400. Oke, berarti kalau kita masukkan 340 tambah 60 kita punya 400. Dibagi 340 tambah 60 adalah 400. Dikurang berapa nih? 20 ya? Dikali frekuensi sumbernya 400 juga ya? Oke. Berarti tinggal berapa nih? 400 per 380 dikali 400. Coret, coret. Bisa sederhana nggak? Bagi 2 tinggal 20, bagi 2 tinggal berapa nih? 19. Oke. Bapak tulis nih. 420 per 19. Kalau Bapak anggap 20 boleh nggak nih? Kalau Bapak anggap 20 coret dong, ya kan? Dapatnya berapa? Nggak boleh, Pak. Dapatnya 400 kan? Ya. Kalau ini 20, maka kita dapat 400. Tapi ini kan kurang dari 20, berarti jawabannya lebih dari 400 apa kurang dari 400? Kurang dari 400. Lebih, Pak. Lebih dari 400. Tapi nggak jauh-jauh. Yang mana nih? Yang D, Pak. Yang D. Jadi kita punya ini tadi berapa? 421. Jadi kita punya 421 Hz.